Udah berapa tahun nih Mas? Di saya sekitar hampir sama dengan itu 4 tahun di sana. Nah kalau aku waktu itu belinya ya udah sebesar ini. Waktu itu harganya karena sudah gede kayak gini, harganya karena besar. Ya. Aku ambil waktu itu 1 juta. 1 juta ya. Ya sekarang tinggal bentuk lagi di sini kan, di-grounding lagi. Hello my friend, welcome back to my channel. Don't forget subscribe, like, comment, and share. Thank you very much my friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Eka Fendi Aspara. Saya sedang berada di rumah Mas Tony, salah satu anggota PPBI Lampung Barat. Kita akan lihat-lihat koleksinya, koleksi bonsainya, dan mungkin nanti kita tanya-tanya kalau ada yang dijual, kita cek juga harganya. Nah, ini Mas Tony nih. Lagi ngapain, Mas? Meriksain aja, meriksain Ngecek-ngecek ya. ngecek-ngecek. Namanya masih program kan? Program ya. Program. Kalau bilang bonsai belum, masih bahan semua. Ya. Jadi rata-rata Mas Tony baru bahannya ya. Baru bahan. Kebanyakan Jadi bahan. kita menikmati prosesnya. Intinya proses itu kan hampir sama membuat rumah bonsai itu. Tapi udah 2/3 lah ya. Udah kalau ada yang minang udah bisa juga lah ya. Ya kalau Setengah jadi. masih bahan ya masih bisa. Masih kalau bisa ya. bahan, oh. Tapi kalau udah jadi sayang juga mau dijual ya. Ya, tergantung kalau harganya mahal ya jadi. Tukar Pajero Kalau gitu ya. sesuai, iya. Nah, ini Karena yang lagi dirawat ini bahan apa nih, Mas? Kebetulan saya senengnya jenis beringin Ficus kimeng. Ficus ya, kimeng ya. Kalau bahasa Latinnya kalau nggak salah Ficus microcarpa. Nah, ini karena perawatannya jenis beringin ini kan agak mudah gitu. Terus Nggak pembentukannya rewel bisa digabung-gabung, bisa nyatu dari beberapa pohon gitu, bisa digabung untuk mendapatkan ukuran batang dan akar yang besar gitu di program lebih mudah. Lebih mudah ya. Dibandingkan dengan apa Jenis-jenis lain. Nah, kalau ini nih asli tanaman Indonesia apa dari mana nih, Mas? Luar apa? Impor ini. Impor ya. Jenis ini dari Taiwan kalau nggak salah. Taiwan ya. Dari luar negeri lah. Luar negeri ya. Kalau di Indonesia beringin lokalnya itu yang Indonesia kayak model itu lokal. Lokal ya. Jenis sama itu. Bunu ya kalau Ya, bahasa Lampung, bunut bunut. itu. Nah, kalau kayak gini nih, ini udah berapa tahun nih pemrograman ini yang ini? Ini dari cangkokan. Udah itu 2 batang aku gabung waktu itu. Ini tambahin lagi di sini. Iya. Itu dari 2018 waktu itu. Tapi di pot aja, makanya pertumbuhannya agak terhambat. Agak terlambat. Sebenarnya kalau kimeng ini kalau dia dikepar di tanah kayak gini, 2 tahun aja udah lebih cepat dia besarnya. Jadi kita tinggal program dari awal pondasi akar, batang sampai pencabangannya lebih mudah. Lebih cepat gitu ya. kan. Itu udah 4 tahun kemarin ya di pot aja ya. Iya. Ini baru 1 tahun saya pindah ke tanah. Ya. Kalau kemarin di pot aja selama Hampir 3 tahun ya. 3 tahunan. Nah, kalau kayak gini misalnya siapa tahu ada yang minat nih. Sekitar berapa nih, Mas, kalau kayak gini? Sebenarnya harga bonsai ini kan yang dijual adalah barang seni dan prosesnya ya, maupun, relatif ya, iya, nggak bisa. karakternya. Jadi kalau saya mau bilang harganya ya bingung juga. Ada bahasa ngomongnya kadang-kadang ini pakai bahasa perawatan. Iya. Kalau perawatannya dinilai 1.000 per hari, gitu ya kan? Kali setahun Udah berapa? 365 hari. Kali 4 tahun. Kali 4 tahun. 4 tahun. Ada juga karena karakter kadang-kadang. Karena beberapa bahan ini ada yang saya udah beli juga sudah jadi. Ya. Kayak ini udah jadi nih. Nah, kita Aku beli bahan ini waktu itu. Ini kimeng juga ya? Oh, Gila nih liukannya nih. Ini udah berapa tahun nih, Mas? di saya sekitar hampir sama dengan itu 4 tahun di sana. Nah, kalau aku waktu itu belinya ya udah sebesar ini. Waktu itu harganya karena sudah gede kayak gini, harganya karena besar. Ya. Aku ambil waktu itu 1 juta. 1 juta ya. Ya sekarang tinggal bentuk lagi di sini kan, di-grounding lagi. Oh, ini Jadi kalaupun ya tinggal nego lagi harganya
kalau karakternya lebih bagus lagi ya bisa mahal. Lebih mahal lagi ya. Wah, mantap nih Kimeng nih. Mana lagi Mas? Kira-kira. Ya ini sama ini juga Jadi aku teman-teman ini bisikan harganya belum bisa nih karena memang kayaknya langsung nego ke orangnya nih. Kalau memang minat. ya. Ya dulu kan aku juga ngambilnya bahan-bahan bekas, bahan-bahan dari kawan-kawan kayak gini kan ngambil dari kawan itu kan. Ada yang 500, ada yang 300, Ada yang 1 juta, ada yang 1 juta. Kayak yang itu waktu itu menurut saya udah jadi, Iya. udah 1,5 juta. Oh itu ya. Sekarang Yang ini Mas ya. iya. Masih gondrong ya. Ya sekarang masih dikepar lagi karena untuk besarin. Wah, ini udah keren nih ya. Iya. Besar juga ya. Tuh. Karena pengalaman sambil belajar inilah. Di sini batangnya kan kurang gede lagi. Kurang besar ya. Itu mau diperbesar lagi ya. Iya, jadi biarin sekarang masih di los untuk mompa besarin Besar ya. batang-batangnya. Batang bawahnya kayak bogel nih ya, Mas. Iya. Sambil besarin akarnya juga kan. Iya. Biar keliling. Baru nanti dipangkasin lagi kan. Nah, selain Kimeng ini ada anggur Brazil nih, Mas ya. Nah, aku seneng juga anggur Brazil. Iya. Beberapa yang paling banyak ya Kimeng sama anggur Brazil. Anggur Brazil ya. Itu yang Nah, kita lihat tuh. anggur Brazil waktu itu masih yang belinya dari Cipanas tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi ya. Baru dipenggalin semua, diambil karakter bawah. Diceperin ya. Nah ini. Ini baru ini Dari menggalnya udah berapa tahun? Udah lama. 2018 dipenggalin, tapi lama di pot. Baru 1 tahun inilah dia Ini lagi dikepar ya. di tanah. Di ground Sebagian lagi ada ya. yang belum dipenggal, keliling itu di Banyak ya. jadi pagar. Sekitar Nah, kalau bahan ini nih, bahan apa namanya? Apa sih namanya ini tadi? Anggur Brazil. Kupalanda. Kupalanda anggur Brazil ini. Kalau bahan yang di belakang tuh yang belum dipotong ya, belum dipapas itu. Itu Ya, kalau relatif, ada yang ada mau beli berapaan tuh? Sekitar Ya bahannya waktu itu aja bisa ngambil aku masih 2018 itu 500-an per 500 ya? batang. Ada berarti yang kalau udah 4 tahun berlipat juga ya, karena pohonnya juga udah gede juga udah itu. gede. Dulu kan masih 500 masih sebesar ini yang kecil lagi masih kayak Kecil waktu lagi itu. ya. Sekarang udah besar-besar ya. Udah gede-gede. Ya bisa dikatakan apalagi karakternya bagus, nilainya juga bagus gitu ya kan. Ya tergantung ya, Iya. bukan hanya besar-besaran juga Iya. bentuknya, liukannya Iya. apa itu ya, karakter. Bisa ada yang 1 juta, 1,5 juta gitu Nah, kan. kita jalan-jalan lagi. Ini kebunnya Mas Tony ini hampir 1/2 hektar kayaknya. Setengahnya dari 1/2 hektar. Tapi kayaknya mau lanjut-lanjut tuh ke kebun sana mau dibelinya juga nanti. Ini kan rata-rata anggur Brazil, Anggur Brazil nih. Kimeng, jenis beringin itu yang mudah. Ini beringin biasa ya yang ini? Ya ini yang beringin lokal. Beringin lokal ya. Karena ada Ini beringin bisa diambil batangnya, nanti bisa disetekin sama Kimeng, bagus juga ya. kalau jenis ini kayaknya sulit kalau mau digabung dengan Kimeng. Gitu yang bisa digabung dengan Kimeng yang jenis ini, yang bagusnya. Iya. Jadi karakter batangnya menggunakan beringin laut, Oh, ini beringin laut ini. beringin iprik apa namanya. Iprik. Nanti digabung atasnya ini bisa Kimeng. Kimeng atau elegan. Biar ininya lebih kecil-kecil ya apa daunnya ya. Ya, Karena ini daunnya agak gede-gede ini ya. daunnya gede-gede. Ini kalau Kimeng ini kan kecil-kecil ini ya. Nah, kalau biar kecil ini sering dihabis-habisin daunnya ya Mas ya, di Iya, pruning. di pruning. Itu pruning itu sebulan sekali apa berapa bulan sekali biasanya? Tergantung kebutuhan. Karena kalau biasanya kalau bonsai yang udah jadi, kalau untuk kontes dia di pruning itu untuk menunjukkan struktur karakter pohon tersebut dari mulai akar, batang, cabang sampai ranting bahkan sampai cucu ranting. Biar yang nilainya lebih enak. Iya, lebih mudah. Jadi paling enggak setahun sekali gitu ya. bisa jadi tergantung. Kalau nggak di pruning juga kadang-kadang dia meruning sendiri kan, yang udah daun tua Rontok rontok sendiri ya. kuning kan gitu. Iya ya. Jadi kita membantu untuk pertumbuhannya dia. Kalau dia nggak di pruning, berarti pertumbuhan batang sama ininya agak lambat ya. Karena jadi, dia makanannya ke Iya, makan daun. di situ. Jadi perantingannya juga harus dijaga. Tapi kalau pruning itu Mas abisin bener atau misal kayak di ujung-ujungnya ini nih
dibiarin aja nih. Kayak saya kan kadang nyoba pruning tuh ujung-ujungnya takut mati gitu loh. Jadi ujung-ujungnya yang masih muda-muda ini nggak saya. Kalau jenis kimeng ini selama dia akarnya terjaga baik, nutrisinya terjaga baik, sampai gundul bener Nggak masalah. nggak masalah. Ada yang jenis tanaman yang nggak bisa digundul kayak cemara. Cemara itu kalau digundul nggak ada daun sama sekali, Mati. innalillahi. Iya. Jadi kita harus tahu Tahu karakter karakternya. pohon juga ya. Banyak pembelajaran lah, kita harus mengenal tanaman tadi. Iya. Kayak jenis beringin ini juga digundulin sampai habis juga masih tetap Nggak mati, menas, nggak dia. masalah, ya. Masih hidup. Masih hidup ya. Nah ini tuh kita lihat itu Mas, kupalandaknya tadi Mas. Nah, kalau kupalanda ini bisa Bahan. yang masih belum dipenggal, lihat karakter dari bawah-bawahnya masih Iya. banyak kan. Tuh keren ya. Bisa milih. Tinggal pilih ya. Ada sekitar kalau 40 batang ada. Ada ya. Mm-mm. Ini rata-rata berapa nih? Ya, 2 kalau jutaan. sekarang tinggal nego aja nanti. Tinggal nego ya. Dari 1 juta bisa. Kalau aku yang karakter yang aku sayangi mungkin harganya agak tinggi. agak tinggi kan? ya. Ini kan dilihat Ini dari keren ya. bonsai itu dilihat dari karakter gerak dasarnya. Gerak dasar dulu Gerak ya. dasar mulai dari bawah, akar, batang, sama geraknya kemana gitu. Iya. Kalau Akarnya kokoh melingkar itu bagus ya. ya kalau sudah akarnya bagus, sudah kokoh, otomatis kita untuk naik ke atasnya udah Lebih tinggal mudah. prosesnya nggak panjang lagi kan Lebih gitu. mudah ya. Geraknya udah jelas. Ya. Nah itu kan Tuh. Kita kesini lagi nih. Wah keren nih. Aduh. Kena. sisiran terus sana. Ini bahan sisirannya berduri. Berduri. Makanya kenapa aku kurang minat sama sisiran, karena durinya Banyak tadi. durinya. Gede-gede ini. Udah mau hujan ini. Paha. Tuh kan. Nah ini teman-teman nih. Nah itu yang kokoh Yang lagi. mau cari kupalanda nih, bahan-bahan bisa ke Mas Tony nih. Alamatnya di Gang Garpu, Komplek Garpu. Komplek Garpu. Hujan bro. Nah kita mau selesai dulu ya, ini hujan. Kita nggak bawa payung, Disiram langsung ini disiram. kimeng yang di sana itu. Ini tadi kita sudah review, sudah lihat-lihat bahan-bahan bonsai di ground-groundannya Mas Tony. Nah, ini siapa yang berminat tadi bahan-bahan bisa hubungi Mas Tony langsung, karena dia tadi agak enggan ngasih harga karena ya itu sesuai karakter pohon tadi ya Mas ya. Iya. Nggak bisa dipukul rata, misalnya kupalanda 500.000 semua nggak bisa. Karena sesuai. Kadang rasa sayang juga menentukan harga. Nah itu Barang yang udah disayangi iya. kadang-kadang nggak dijual ya, kalau berani sekian ayo gitu. Relatif karena karakter. Iya. Karakter itu tadi ya. Nah ini apa yang kalau Mas Tony kira-kira udah berapa tahun Mas suka bonsai gitu, kemudian bergabung sama PPBI ini Lampung Barat? Sekitar 5 tahun lebih. Dari 2017. 2017. Kalau sukanya bonsai sih dari tahun 98 95 dulu udah suka sama Udah bonsai. suka ya? Cuma Belum terarah ya. belum nggak tahu bonsai itu yang seperti apa. Terus 2017 pun masih bingung, saya nyari ngawur-ngawur aja, yang penting orientasinya pendek, bogel, aneh gitu aja. Pendek, kan? bogel, kecil, daunnya kecil-kecil nggak gede. Nggak mikir waktu Taruh di itu pot. daunnya kecil. Setelah tahu, beberapa ngikutin workshop, seminar, terus baca buku, cari referensi, termasuk ikut kontes, Iya. ngelihat kontes-kontes itu baru ternyata butuh waktu, proses panjang pembuatan bonsai itu. Butuh kesabaran ya. Butuh kesabaran. Jadi salah satu istilahnya apa ya, yang bisa diambil dari hikmahnya ikut bonsai ini salah satunya membentuk kesabaran ya, salah satu. Kesabaran, karena itu karakter. Jadi membentuk karakter pribadi kita juga, kerja ikhlas, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas juga. Kerja ikhlas. Kita ngerawat pohon ini butuh waktu yang lama untuk, kan ini harus ikhlas. Iya.
Kalau nggak ikhlas dan sabar ya repot. Sambil gerutu-gerutu. Iya, dan kita juga butuh cerdas, cari referensi pembentukan ini seni loh, bukan barang tanaman hias biasa gitu kan, seni. Punya Jadi nyawa, punya nyawa. punya nyawa. Karakter bonsai tadi itu juga ada pakemnya, nggak sembarangan kita ngawur main pelintir kesana kemari itu. Iya. Ternyata banyak bener modelnya gitu kan. Oke Mas, makasih nih sudah ngobrol-ngobrol, sekalian tadi sudah diajak melihat koleksi-koleksinya, terutama ground-groundannya ini. Kalau tadi sempat kena hujan kita nggak sempat muter-muter benar. Nah, Ya ini masih prosesnya masih lama. Jadi bonsai ini bukan hal musiman. Iya, Tapi semakin hari ya kita diem, seolah-olah diem tapi tetap bercocok tanam dan memelihara. investasi juga lah ya, investasi jangka panjang ya. Ya, karena 10 tahun kita berbonsai juga belum tentu ada hasil, belum tentu ada bentuk jadi bonsainya gitu loh. Kecuali kalau udah punya duit banyak, kita beli yang udah jadi, yang udah ada sertifikatnya. Iya. Tinggal kontes. Itu beda lagi kolektor namanya. Oke Mas Tony, terima kasih nih sudah ngobrol-ngobrol tentang bonsai. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk teman-teman di rumah yang baru belajar bonsai, biar lebih sabar, karena kalau belajar itu kadang-kadang langsung pengen jadi. Baru nanam sebulan udah mau pengen jadi, udah mau langsung kontes kan. Karena udah ngeliat gede dikawat-kawat kayak mana caranya. Mungkin tiap hari lihat ini udah semana gedenya kan. Padahal butuh bertahun-tahun. Kayak Mas Tony tadi udah hampir ada yang 4 tahun, ada yang udah 5 tahun gitu kan. Dan itu belum jadi gitu loh. Apalagi nggak diurus, ya nggak jadi-jadi. Oke Mas, terima kasih. Ini ngobrolnya asik, cuman kalau nggak ini nanti udah kemalaman, ini udah sore, ini udah gelap. Nah, mudah-mudahan kita kapan-kapan lagi ngobrol-ngobrol lagi. Sambung lagi. Nggak selesai kalau ngobrolin bonsai. Iya, nggak habis-habis ya. Oke teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe YouTube Eka Pendi Aspara ya guys.